Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bang Tama. Di video kali ini lanjutan kita mau membahas seputar M-Solver nih Bang. Mau membahas seputar M-Solver. Apa tuh? Mendalam nih mengenai logo M-Solver yang saya pakai dan teman-teman mesin pakai di pedahannya maupun jaketnya itu Bang. Iya. Ada pertanyaan banyak nih pertanyaan mengenai sejarah dan apapun itu. Yang pertama ini sejarah nih Bang. Sejarah M-Solver sendiri berdiri di Indonesia maupun di dunia ini Bang. Sejarah M-Solver. M Solidarity Forever. Mesin. Gila ya semangatnya itu. Semangat ya Bang. Kalau udah ada M-Solver semangat buat mesin-mesin semua. Langsung gimana gitu. M-Solver ya Bang. Oke. Sejarahnya Bang. Sejarah M-Solver ya? Iya Bang. Sejarah oke. Sejarah M-Solver itu udah ini sih sangat-sangat panjang sejarahnya karena memang udah lama gitu loh, bahkan sebelum kita lahir gitu loh sudah ada M-Solver gitu. Dulu pas saya maba, sebelum kita resmi dilantik pas masa-masa ospek lah istilahnya gitu, masa-masa ospek. Dulu ospek saya itu 2 tahun. Wow. Ospek saya itu dulu 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu ya kita digembleng beneran gitu. Digembleng beneran. Bahkan adik kelas kita yang sudah datang, sudah jadi maba, kita masih di ospek gitu. 2 tahun gitu. 2 tahun gitu. Jadi cukup apa ya, memorable lah. Banyak memori lah di sana gitu. Bersama teman-teman satu angkatan, bersama saudara-saudara seangkatan. Selama ospek kita itu diajarin tentang bagaimana itu M-Solver, tentang bagaimana itu sejarahnya, terus tentang bagaimana kita berperilaku seperti makna M-Solver itu sendiri gitu. Itu bahan-bahan yang diajarkan ke kita saat masa-masa ospek dulu. Yang salah satunya itu ya sejarah M-Solver. Sejarah M-Solver itu mempunyai banyak kurva waktu. Kalau dibuat kurva waktu gitu, dia itu punya banyak istilahnya, banyak poin-poin atau puzzle-puzzlenya gitu loh, banyak puzzle, mulai dari pertamanya, terus kemudian ke sininya, kemudian bahkan ke Indonesia gitu. Jadi M-Solver itu yang saya dapatkan dulu materi dari kakak-kakak kelas saya, itu M-Solver itu sebenarnya bermula dari slogannya Serikat Buruh Sedunia. Wow, keren. Ya, bermula dari slogan Serikat Buruh. Mungkin teman-teman juga bisa memvalidasi ini melalui internet gitu. Slogan Serikat Buruh itu apa sih gitu. Nanti kaitannya ke M-Solver gitu. Jadi M-Solver ini sebenarnya seperti yang saya katakan tadi bermula dari slogan Serikat Buruh Sedunia. Jadi ada tuh organisasi Serikat Buruh Sedunia ada. Nah, dulu saya lupa tahunnya, tapi yang pasti diawali di Prancis. Nah, jadi dulu ada revolusi Prancis. Jadi di Prancis itu dulu sejarahnya, di sana itu pemerintah menerapkan sistem militer kepada masyarakat sipil. Wow.
wajib militer kayak gitu. Maksudnya bukan wajib militer, tapi lebih ke sistemnya. Konsep militer itu diterapkan ke masyarakat sipil yang bukan yang tidak seharusnya gitu loh. Kalau konsep militer ya ke militer harusnya kayak gitu. Maka waktu itu terjadilah gejolak yang besar di tengah masyarakat sipil. Mereka menolak. Kenapa konsep militer itu diterapkan ke masyarakat sipil gitu, yang bukan militer gitu. Terjadilah dulu demonstrasi besar-besaran, bahkan sampai terjadi revolusi Prancis. Nah, itu masyhur itu di sejarah-sejarah tentang revolusi Prancis dulu itu, masyhur itu. Nah, kemudian masyarakat sipil ini kan berkumpul dari beberapa profesi. Ada yang tukang batu, ada yang petani, ada yang tukang kebun, ada yang macam-macam itu. Pokoknya profesi masyarakat sipil umumnya lah gitu. Di zaman itu gitu. Nah, ketika penerapan semi militer ini, mereka itu masyarakat sipil ini mereka berkumpul membuat satu penolakan kepada pemerintah atas penerapan konsep militer ini gitu. Kemudian muncullah salah satu waktu itu musisi, ada musisi dulu waktu itu namanya, kalau nggak salah, kalau teman-teman pernah dengar The Beatles, The Beatles yang ini lagunya Hey Jude, don't make it right, yang gitu-gitu kan, itu lagunya. Sebelum The Beatles ada satu grup band dulu, mereka menciptakan sebuah karya lagu yang isi karya lagu ini mengenai perjuangan masyarakat sipil untuk lepas dari sistem militer ini gitu. Satu lagu penentangan. Nah, penentangan gitu. Yang berjudul Solidarity Forever. Wow. Itu cikal bakal gitu, Pak. Nah, itu cikal bakalnya. Jadi mungkin juga bisa divalidasi ke internet, mungkin apa grup bandnya namanya apa, saya sedikit lupa gitu. Di internet ada kok, tinggal di browsing aja gitu. Jadi judul lagu mereka itu namanya Solidarity Forever, solidaritas selamanya. Ini diciptakan mereka untuk salah satu bentuk dukungan mereka terhadap perjuangan masyarakat sipil itu gitu. Khususnya bidang buruh gitu. Khususnya bidang buruh. Nah, makanya sampai saat ini bahkan di Indonesia sekalipun slogan mereka itu Solidarity Forever. Slogan serikat buruh itu Solidarity Forever. Makanya kalau ada demo-demo, demonstrasi gitu, aksi gitu, mereka itu Solidarity Forever, Solidarity Forever. Gitu. Saya nggak pernah lihat orang demo soalnya, Bang. Kalau buru-buru. Nah, itu. Makanya sampai sekarang itu slogannya Solidarity Forever. Dan itu berlaku di seluruh belahan dunia ini gitu. Nah, kemudian hubungannya ke mesin ini apa kan gitu. Iya, Bang. Nah, hubungannya ke mesin ini apa gitu. Jadi dulu pas sebelum masa-masa zaman kemerdekaan Indonesia, sudah ada dulu kampus namanya itu kalau nggak salah itu yang sekarang kita kenal itu ITB. Yang dulu itu kalau nggak salah itu IKIP apa gitu, aku lupa itu namanya. Yang sekarang kita kenal itu Institut Teknologi Bandung, ITB gitu. Jadi di zaman itu dulu, zaman kemerdekaan itu sudah ada beberapa jurusan, termasuk salah satu jurusan yang paling tua itu adalah jurusan teknik mesin. Oh. Nah, nggak kedokteran malah, Bang. Kalau kedokteran kurang paham ya, tapi yang saya nggak ada ya di ITB itu. Kayaknya belum, karena dulu di zaman Soekarno itu
hanya ada 2 atau 3 jurusan gitulah. 3 jurusan yaitu teknik mesin, teknik sipil, sama arsitek atau apa gitulah. Karena memang waktu itu tujuannya adalah untuk masa-masa kemerdekaan kayak itu membutuhkan pembangunan, jadi didorong melalui jurusan ini gitu. Makanya zaman Soekarno itu banyak orang-orang yang dikirim ke luar negeri untuk menimba ilmu, kemudian kembali ke dalam negeri untuk membangun negerinya sendiri gitu. Itu dulu cita-cita Soekarno dan yang dilakukan Soekarno dulu. Makanya kayak Pak Habibie itu kuliahnya ke luar negeri, Jerman ya, Jerman gitu. Jadi di situ awal mulanya. Jadi kayak apa ya, kilometer nol lah istilahnya, kilometer nol dari Solidarity and Forever ini adalah di ITB gitu. Lebih tepatnya itu di zamannya Pak Habibie gitu, zaman Pak Habibie. Jadi dulu di ITB itu ada semacam kompetisi, kalau nggak salah futsal atau basket gitulah, lupa saya itu. Mesin lagi berhadapan dengan jurusan lain di babak final gitu. Terus di tengah pertandingan ini posisi mesin itu posisi dalam skor yang kalah, lagi tim yang kalah gitulah. Tapi babak kedua belum mulai. Nah, waktu itu pertandingan ini didampingi oleh dosen-dosennya, bapak-bapak dosennya gitu. Kemudian didampingi juga ada beberapa teman-teman dari pemain-pemainnya gitu. Jadi teman-temannya hadir menyaksikan gitulah istilahnya. Terus ada si dosen yang berpikir gini, ini gimana caranya ini teknik mesin ini bisa menang dalam kompetisi ini, dalam final kali ini, hari ini gitu. Terus si dosen ini mempunyai ide, gimana kalau kita buat yel-yel, buat penyemangat gitu. Buat penyemangat tim gitu. Jadi si dosen mengumpulkan teman-temannya, mengumpulkan mahasiswa-mahasiswanya untuk memberikan semangat semacam dukungan gitu dalam bentuk yel-yel kepada teman-temannya gitu. Nah, terbersitlah di situ ada satu ide di tengah-tengah mereka, gimana kalau kita buat Solidarity Forever gitu. Itu awal mulanya. Setelah disetujui, oke, gitu, itu aja kita yelelkan, kemudian mereka laksanakan, mereka nyanyi memberi semangat Solidarity Forever itu. Kemudian si tim mesin ini menang. Wow. Akhirnya menang. Gara-gara semangat itu. Pemberian semangat itu gitu melalui yel-yel itu gitu. Akhirnya menang. Nah, setelah menang beberapa waktu kemudian mereka melaksanakan acara evaluasi dari pertandingan yang sebelumnya diikuti gitu, evaluasi. Dan kemudian salah satu pembahasan mereka itu adalah ini yel-yel sepertinya butuh dilanjutkan kayak gitu. Nah, dari situlah muncul ide-ide orang-orang waktu itu di situ, gimana ini kalau kita jadikan kita pakemkan. Makanya di jurusan teknik mesin di universitas yang besar biasanya itu memiliki satuan sporter. Ini bang. Gitu. Pas ini. Ini gitu. Kaos ini sih diberi teman saya dari UGM. Oh iya. Ya, maka miring. Supporter dari Bekasi tim. Iya. Makanya di universitas yang besar jurusan teknik mesinnya itu mempunyai supporter, satuan supporter. Fungsinya apa? Ketika teknik mesin itu sedang kontes atau apa gitulah, itu supporternya hadir memberikan semangat. Layaknya kayak sepak bola lah gitu. Pemain ke-12. Nah, makanya kayak bisa dicek itu di kampus-kampus misalnya kayak di Undip, di UGM, ITB, Unsud, UNS dan sebagainya itu mempunyai supporter
supporter. Nah, kemudian waktu itu di ITB itu kan mahasiswa-mahasiswanya pada semangat itu untuk menerapkan itu gitu. Nah, setelah itu diperlakukan di ITB itu, mahasiswa-mahasiswa ini kemudian pada lulus, pada berpencar gitu. Ada yang bekerja jadi karyawan, ada juga yang jadi dosen gitu. Ada yang jadi dosen gitu. Kebetulan yang salah satunya itu waktu itu adalah Pak Habibie. Nah, Pak Habibie salah satunya waktu itu mahasiswa tersebut. Nah, gitu. Jadi si dosen-dosen ini pada berpencar ke wilayah-wilayah, misalnya ke Jogja, ke Semarang, ke Solo, ke Jakarta, kemana lah gitu. Nah, mereka yang kemudian membuka jurusan di wilayahnya masing-masing. Misalnya di Undip, dibukalah jurusan teknik mesin di sana dan diterapkanlah itu di sana. Nah, gitu, diterapkanlah itu di sana gitu. Di UGM dan diterapkanlah di sana gitu slogan M-Solver itu. Hingga kemudian ada satu kesepakatan ketika di tahun-tahun 90-an ada kesepakatan untuk rembuk membuat forum kayak gitu. Kalau di Jawa Tengah itu ada namanya Forum Mesin Jateng Utara misalnya, kayak gitu. Dan itu dan koordinatornya itu waktu itu Universitas Diponegoro, Undip dulu koordinatornya yang mengesahkan FMJU itu gitu. Dan ada tambahan itu Bang, tahu saya itu M-Solver kan itu cikal bakalnya di ITB, tapi pengesahannya untuk pendirian sebuah lembaga organisasi seperti M-Solver itu setahu saya di Semarang. Ya. Tahun 97 atau 99 gitu. Jadi yang saya tahu gitu ya, waktu itu forumnya itu diadakan di Jatidiri, Piagam Jatidiri ya. Saya lupa. Itu dituangkan dalam bentuk piagam gitu, piagam Jatidiri sebagai bentuk kesepakatan gitu. Itu kalau nggak salah tahun 93 kalau nggak salah ya. Dan itu koordinatornya Undip, Teknik Mesin Undip. Nah, itu salah satu bentuk kesepakatan dalam penerapan M-Solver di setiap jurusan teknik mesin gitu. Jadi ya sejarahnya ya kurang lebih seperti itu gitu. Makanya hingga sampai saat ini teknik mesin itu memakai slogan M-Solver itu gitu. Itu sejarahnya. Ini ada piagam jati diri ini Bang. Yang mau baca ini buat teman-teman mesin apalah piagam jati diri lah, saya mau bacain ini buat teman-teman sobat reguler B, yaitu dari jurusan mesin ya. Saya mau baca bahwa sesungguhnya mahasiswa mesin sebagai bagian integral dari masyarakat merupakan komponen yang secara langsung bertanggung jawab terhadap aspek penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengusahakan pelestarian dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat Indonesia. Mahasiswa menyadari penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi terasa kurang dimanfaatkan atas asumsi dasar teknologi untuk kepentingan masyarakat. Indonesia di samping itu, pendekatan tingkat penguasaan teknologi mahasiswa mesin Indonesia sebagai upaya mengantisipasi kesenjangan teknologi. Memahami hal tersebut di atas, perlu dicapai penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperoleh kenyataan dan kebenaran yang bersifat universal dan objektif untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dengan didasari kemurnian hati, maka seluruh mahasiswa mesin Indonesia menyepakati bentuk Forum Mahasiswa Mesin Indonesia.
Oktober 1993. Nah, 93. Semarang 1 Oktober 1993. Oke. Berarti saya nggak salah ya tadi ya, tahun 93 ya, ya. Itu yang saya ingat sih tentang sejarahnya M Solver ini gitu. Yang saya dapatkan dulu masa-masa ospek dulu dari mas-mas atau kakak-kakak tingkat saya gitu. Ya, kurang lebih seperti itu Mas sejarahnya gitu. Sejarah teknik. Ada pertanyaan kembali nih Bang Tama. Kok bisa teknik mesin di seluruh Indonesia maupun dunia memakai slogan mesin ini? Tadi masuk di singgung di sejarah tadi Bang. Iya, iya. Nyangkut-nyangkut tadi. Iya. Jadi ya relate juga sama yang sudah saya sampaikan sama pertanyaan ini. Karena itu dalam bentuk kesepakatan bersama gitu. Yang namanya itu Himpunan Mahasiswa Mesin Indonesia. Gitu. Itu. Jadi di setiap universitas yang mempunyai jurusan teknik mesin itu ya slogannya itu ya M Solver pasti, karena itu dulu itu sudah disepakati dan itu sudah disahkan seperti itu di isi piagam jati diri. Nah gitu tuh di tahun itu, tahun 93. Dan pertanyaan lagi nih Bang, ini kayak masih sama ke pertanyaan pertama sejarah. Apa tuh? Makna M Solver nih Bang. Apa sih M Solver? Apa ya, saya rasa juga yang namanya mahasiswa mesin itu udah sedikit paham lah ya tentang maknanya. Ini buat calon-calon maba yang masuk ke jurusan mesin ini Bang, buat edukasi ini Bang. Iya, apa iya, itu iya. mesin, apa itu M Solver. Iya. Oke. Makna M Solver. Oke. Makna M Solver itu yang pasti berdasar pada kekeluargaan. Kekeluargaan yang dimaksud itu adalah kekeluargaan yang sifatnya yang basisnya di lingkup perkuliahan, khususnya di jurusan teknik mesin yang berkecimpung di dunia teknik mesin. Nah, maknanya simpelnya kayak gini misalnya, si antara hubungan senior dan junior itu dibahas atau tercantum di makna M Solver itu sendiri. Contohnya si senior mengayomi si junior menghormati si senior, barat gitu. Artinya sesuai porsi dan posisi masing-masing, kayak gitu. Kebetulan di jurusan teknik mesin ini kan identik dengan industri, maksudnya profesi-profesi yang di lapangan kayak gitu, yang membutuhkan fisik, membutuhkan mental dan sebagainya gitu. Berbeda jauh mungkin dengan jurusan-jurusan yang misalnya seperti jurusan kearsipan atau jurusan budaya dan sebagainya gitu. Nah, kalau jurusan teknik mesin itu bersinggungan dengan industri gitu. Artinya bersinggungan yang pasti nanti lingkup kerjanya itu seperti di dunia permesinan, di dunia produksi, di dunia energi dan sebagainya gitu, di dunia perancangan kayak gitu, material dan seterusnya gitu. Jadi makna M Solver ini untuk mengikat mahasiswa mesin itu dalam koridor senior junior yang saling memahami, mengerti gitu, diikat kayak gitu. Bentuknya adalah misalnya dalam pelaksanaan acara, misalnya ada himpunan mesin sedang melaksanakan acara MacForce misalnya, itu acara MacForce ini tidak luput dengan saran-saran atau arahan dari si seniornya. Itu. Jadi ketika himpunan melakukan atau menyelenggarakan sebuah acara, itu tidak luput dari arahan dan bimbingan seniornya. Nah, ketika itu ketika itu tidak diindahkan seperti itu, maka
secara sendirinya makna M solver itu juga tidak mereka laksanakan kayak gitu. Tidak mereka laksanakan dengan sepenuhnya. Makanya di banyak atau di beberapa kampus dan bahkan seluruh kampus yang mempunyai jurusan teknik mesin, setiap himpunannya melaksanakan acara itu selalu melibatkan seniornya. Wajib itu. Wajib itu. Wewenang senior di sana itu bukan malah ini ya, perpeloncoan, bukan. Di sana mereka hadir memantau kinerja adiknya, kinerja junior-juniornya, sejauh apa progresnya, apa yang kurang, seperti apa solusi-solusinya, dan apa yang dibutuhkan. Nah, di sanalah hadir seniornya memantau seperti itu, memonitoring biar acara yang mereka laksanakan itu memang benar-benar sesuai dan terlaksana seperti makna M solver itu kayak gitu. Ya, itu pembahasan yang sangat mendalam mengenai M solver, memang dari sejarah kok bisa terbentuknya M solver dan makna M solver sendiri. Itu sangat membuat saya terpukau lah Bang. Nambah wawasan saya juga sebagai warga mesin. Iyalah. Dan buat teman-teman dari jurusan mesin di seluruh Indonesia dan adik-adik yang mau masuk ke PTN maupun PTS yang ambil jurusan mesin harus tahu apa itu M solver. Makna M solvernya itu sendiri. Terima kasih buat Bang Tama. Sama-sama. Banyak mengasih inspirasi mengenai M solver. Terima kasih banyak. Sehat selalu, sukses selalu. Matur suwun. Dan terima kasih buat Reguler B sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan dukungan subscribe Anda, channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mesin. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever, ya Bang. For you non mesin strong. Ya, terima kasih banyak teman-teman Reguler B.